kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, hingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh hadir di ruangan ini. Engkau sudah mendengarkan Tuhan doa-doa kami, Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami, dan kini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh berharap ya Bapa, supaya Engkau bersedia menguasai hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, memaknainya, memahaminya dengan baik, tapi juga mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Urapi pula hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini adalah firman-Mu belaka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan semua pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara pada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Mazmur 126. Dan kita akan baca semuanya, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 126, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maranatha. Saudara sekalian, saya punya seorang teman itu yang hidupnya seperti jet coaster, naik turun ekstrimnya bukan main. Teman saya ini lahir dalam sebuah keluarga, 3 bersaudara, semuanya perempuan. Nah tapi malangnya dia dan kakak-kakaknya itu, dia anak bungsu dan kakak-kakaknya mempunyai kelainan turunan. Sehingga tidak satu pun dari mereka yang mempunyai anak. Setiap kali mereka mengandung selalu saja keguguran. Janin yang mereka kandung itu tidak pernah bisa melebihi usia 2 bulan, selalu saja gugur. Demikian pula yang terjadi dengan teman saya. Berapa kali dia sempat mengandung, tapi ya begitu, belum sampai 2 bulan pasti keguguran. Dan itu sebabnya ketika pada suatu kali dia mengandung lagi dan janinnya ternyata bisa lewat usia 2 bulan, wah dia senangnya bukan main. Beberapa kali sempat terjadi kritis, tapi tetap saja janin ini bisa selamat dan pada akhirnya yang ditunggu-tunggu janinnya lahir, seorang bayi laki-laki yang memang lucu. Ayah dan ibunya minta saya untuk memberi nama pada anak ini dan saya beri nama Yosua. Tuhan adalah keselamatan, karena saya ingin supaya ayah, ibu dan anak ini sendiri ingat bahwa Tuhan itulah sumber keselamatan yang sudah memungkinkan ibunya untuk bisa mengandung dan Yosua bisa lahir di dunia ini. Semuanya sukacita, senang sekali. Hari demi hari berlalu, Yosua memang tumbuh. Tapi saya dan istri saya melihatnya, kami mulai merasa tidak srek.
Karena kok kami lihat, loh ini kok anak tumbuh memang menjadi makin besar, ya, tapi kok lemes sekali. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya, matanya juga selalu tertutup. Dan kemudian kami mendorong teman saya ini untuk memeriksakan ke seorang dokter spesialis. Dan ketika diperiksakan, diagnosanya sangat mengejutkan karena ternyata otak Yosua mengalami penyusutan. Tubuhnya berkembang tapi otaknya menyusut. Dan itu sebabnya Yosua kemudian diberi treatment, beri pengobatan. Tapi setelah jalan beberapa bulan kami kok melihat tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan kami dorong kembali teman kami untuk periksa ke dokter yang lain. Dan periksa juga ke dokter yang lain. Nah, dokter yang kedua ini lebih menakutkan lagi karena dia menemukan bahwa ternyata sumber penyebab penyakit Yosua ini adalah virus torso yang ada dalam dirinya yang diturunkan oleh ibunya ketika Yosua masih dikandung. Dan virus torso inilah yang menggerogoti otak Yosua dan itu sebabnya otaknya tidak berkembang tapi malah menyusut. Tapi tidak hanya itu, pemeriksaan lanjutan atas diri Yosua menemukan bahwa anak ini ternyata juga menderita autis. Dan rupanya belum cukup sampai di sana, Yosua juga ditemukan menderita kebutaan parsial. Dia hanya bisa melihat benda-benda yang ada di sisi luar dari matanya, tapi tidak bisa melihat apa yang persis ada di depan matanya. Nah, saudara-saudara, kisah Yosua memang mengingatkan kita bahwa dunia yang kita tinggali ini ya seperti itu. Dunia di mana senang dan susah, suka dan duka bisa datang silih berganti dan merupakan bagian yang sangat-sangat integral di dalam kehidupan kita. Kadang kita bisa bersuka cita, segala sesuatu terjadi sebagaimana kita harapkan, kita senang sekali. Tidak ada kegagalan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepahitan, tubuh kita sehat, tidak ada sakit penyakit, bisnis kita lancar, hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita juga baik-baik saja, tidak ada wanita lain, tidak ada pria lain, anak-anak kita tumbuh dengan baik dan sehat, mereka sayang pada kita, hormat pada kita, semuanya menyenangkan. Tapi kadang kita juga harus berduka, sangat susah. Segala sesuatu terjadi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Kegagalan demi kegagalan terjadi. Kedukaan demi kedukaan, kepahitan demi kepahitan. Datang silih berganti dalam hidup kita. Sebagaimana dialami oleh teman saya ini. Kita didera oleh sakit penyakit. Bisnis kita macet, jatuh bangun terus. Keluarga kita juga didera berbagai macam masalah. Seorang istri pernah mengatakan kepada saya, bahwa di dalam keluarganya sekarang ini sudah tidak ada lagi kegairahan atau kehangatan. Yang ada hanya pengorbanan. Dan menghadapi kehidupan semacam itu, sebagian orang menyikapinya seperti kalau kita makan gado-gado. Suka dan duka ya harus dilihat seperti kita makan gado-gado. Tidak bisa kita lepaskan, ya diterima saja. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertanyakan. Kalau kita pas yang kita makan itu pare, ya memang pahit rasanya. Tapi kalau yang pas kita makan itu kerupuk, ya terasa gurihnya. Kalau yang kita makan itu lombok, kita keceplos, waduh pedesnya bukan main. Tapi kalau pas yang kita kunyah itu telur, ya maknyus. Ya begitulah hidup kata orang-orang ini. Suka dan duka ya harus diterima begitu saja, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diperdebatkan. Diterima saja, nrimo ing pandung. Nah, sikap semacam ini memang ada benarnya. Betapapun kita berusaha bersusah payah untuk mengejar sukacita dan menghindari kesusahan, keduanya tetap ada dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita lepas-lepaskan. Mana lebih sering kita alami, itu cerita yang lain. Tapi yang jelas, tidak ada kehidupan di dunia ini yang selalu saja senang, tapi juga tidak ada kehidupan yang selalu saja susah. Keduanya memang ada dalam kehidupan kita. Namun sikap semacam ini juga ada bahayanya. Karena membuat kita ini menjadi orang-orang yang pasrah bongkoan begitu saja. Cuma geludang-geludung dalam kehidupan kita ini. Sehingga hidup kita juga tidak punya makna dan tidak punya tujuan yang jelas. Gelundung saja. Nah lalu kalau demikian,
Bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan kita di mana suka dan duka itu selalu menjadi bagian di dalamnya. Nah, saudara-saudara, Mazmur 126 yang sudah kita baca bersama tadi ditulis ketika umat Israel kembali dari pembuangan di negeri orang. Dan Mazmur ini selalu dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka berada dalam perjalanan ziarah ke kota Yerusalem. Mazmur ini sengaja dinyanyikan untuk mengingat kembali saat-saat ketika bangsa Israel ada dalam kedukaan, semuanya hancur lebur dan mereka begitu rindu supaya Tuhan mau memulihkan diri mereka. Dalam situasi yang pahit semacam itu, penuh dengan kedukaan, memang ada doa yang sangat memilukan. Sebagaimana kita temukan dalam ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Negeb yang memang artinya kering adalah sebuah padang gurun di mana sungai-sungainya itu memang akan menjadi kering kerontang, tidak ada airnya sama sekali di musim panas. Tapi nanti ketika musim hujan, maka sungai-sungai itu kembali akan penuh dengan air. Dan gambaran ini, doa ini menggambarkan situasi bangsa Israel, menggambarkan kedukaan mereka, kepahitan mereka. Ketika mereka berada dalam situasi yang sangat susah, memang rasanya itu seperti sungai yang kering, gak ada airnya sama sekali. Dan itu sebabnya mereka berdoa dan meminta Tuhan, pulihkanlah kami. Seperti Engkau memulihkan batang-batang air di tanah Negeb sehingga penuh kembali dengan air. Nah, tapi yang menarik, dalam Mazmur 126 ini kita bisa menjumpai bukan saja luapan kepedihan yang luar biasa dari umat Israel. Dalam Mazmur 126 ini kita juga bisa menjumpai ada keyakinan yang kuat sekali bahwa masa depan mereka bagaimanapun juga toh akan cerah adanya. Kalau kita baca ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada keyakinan kuat dalam diri bangsa Israel bahwa sekalipun ketika mereka harus melewati lembah kekelaman, maka hidup itu ternyata susah sekali, pedih sekali, sangat menyakitkan. Namun toh demikian, mereka tetap yakin bahwa perjalanan mereka ini pasti akan berakhir dalam sukacita. Bagaimana umat Israel bisa punya sikap semacam ini? Keyakinan yang sangat kuat yang membuat mereka bisa bersukacita di tengah-tengah kepedihan dan kesakitan yang ada dalam hidup mereka. Loh, apakah mereka itu tidak melihat kenyataan yang ada di depan mata mereka? Apakah umat Israel ini tidak melihat bahwa mereka sekarang sedang berada dalam situasi yang benar-benar sulit? Karena semua yang pernah mereka bangga-banggakan dalam hidup mereka itu sudah hancur lebur. Apakah mereka tidak melihat tembok-tembok Yerusalem yang sekarang cuma tinggal puing-puing belaka, tidak ada yang berdiri? Oh, umat Israel tahu persis. Mereka bisa melihat semua keadaan yang ada di depan mata mereka. Tapi mereka tidak membiarkan diri mereka ditenggelamkan oleh apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Mengapa? Karena mereka punya keyakinan sangat kuat akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersukacita. Umat Israel yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau di masa lalu Tuhan sudah menyertai dan menolong mereka, maka mereka sangat yakin bahwa di masa kini dan sampai kapanpun juga Tuhan pasti bersedia menyertai dan menolong mereka. Oh, ini tidak berarti bahwa jalan hidup mereka kemudian tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi kepahitan, semuanya selalu enak. Mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka masih akan menabur dengan mencucurkan air mata dan berjalan maju dengan menangis. Mereka yakin itu masih merupakan bagian dari kehidupan mereka. Tapi pada saat yang sama mereka juga percaya bahwa mereka akan menuai dengan bersorak-sorai dan pulang
dengan sorak-sorai. Keyakinan yang kuat akan pengharapan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan inilah yang menjadi pegangan bagi bangsa Israel ketika mereka harus melewati kepahitan-kepahitan dalam hidup mereka. Bahwa kesusahan, bahwa kepahitan yang mereka hadapi sekarang ini bukan kenyataan akhir dalam kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa mereka harus melihat hidup mereka ini bukan dari sudut pandang mereka, tapi dari sudut pandang Tuhan. Dan dari sudut pandang Tuhan yang harus dilihat itu memang bukan apa yang tampak di depan mata, tapi Tuhan yang ada di balik apa yang tampak di depan mata. Firman Tuhan berulang kali memperingatkan kita bahwa ketika kita bisa melihat Tuhan yang ada di balik kenyataan yang ada di depan mata kita ini, maka kita pun bisa bersukacita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa melihat Tuhan yang ada di balik kenyataan ini dan kita hanya terpaku pada apa yang kita lihat di depan mata kita, maka kita pun jatuh dalam ketakutan. Ketika umat Israel bisa melihat Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir melalui padang gurun, maka mereka pun bisa bernyanyi-nyanyi dan memuji-muji Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika mereka berbalik dari Tuhan dan yang mereka lihat justru padang gurun yang kering kerontang itu, maka mereka pun bersungut-sungut. Ketika Simon Petrus bisa melihat Yesus yang berjalan di atas air di balik ombak danau yang begitu keras dan menggelora, maka Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi sebaliknya, ketika Petrus berpaling dari Yesus dan yang dia lihat justru ombak yang menakutkan ini, maka dia tenggelam ke dalam danau. Sebuah pepatah bahasa Inggris mengatakan pada kita, saudara-saudara, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah juga yang akan kamu dapatkan. Dua orang yang diberi air yang berisi gelas yang berisi setengah gelas air ini bisa punya sikap yang berbeda-beda. Ada orang yang melihat gelas ini dan kemudian marah-marah, bersungut-sungut, kebuangetan, ngasih minum kok cuma setengah gelas. Mengapa? Karena yang dilihat oleh orang ini adalah bagian gelas yang kosong, yang gak ada airnya. Dan apa yang dia lihat, itulah juga yang dia dapatkan. Dan itu sebabnya orang semacam ini akan bersungut-sungut terus, marah-marah, mengeluh terus dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang lain yang melihat gelas yang sama persis, gak ada bedanya, sama gelasnya. Tapi bisa mengucap syukur, terima kasih, sudah diberi minum setengah gelas dan kemudian dia menikmatinya. Orang ini bisa melihat air yang ada di dalam gelas ini meskipun cuma separuh. Tapi dia bisa melihatnya dan itulah juga yang akan dia dapatkan. Dan oleh karena itu dia bisa bersyukur dan kemudian menikmati air ini. Jadi apakah kita itu bisa bersuka cita atau tidak? Itu memang tidak tergantung pada apa yang tampak di depan mata kita, tapi bergantung pada apa yang kita lihat dari apa yang tampak di depan mata kita. Seorang ibu suatu ketika datang pada pendetanya mengeluh, "Pak Pendeta, waduh rumah saya tuh sempit dan sumpetnya bukan main. Anak saya 4, udah keadaan rumah tuh ndak enak Pak. Saya minta saran Pak Pendeta." Lalu Pak Pendeta mengatakan, "Ibu mau saran dari saya?" "Iya Pak, nah begini, saya akan memberikan instruksi dan ibu harus melakukannya. Nanti setelah 1 minggu ibu datang lagi pada saya." "Oh iya Pak, gimana?" Lalu Pak Pendeta mengatakan, "Gini, ibu kan punya banyak keponakan itu." "Iya, nah ini kan mumpung liburan. Nah ponakan-ponakan ibu itu undang semua untuk tinggal di rumah ibu." "Gimana sih Pak Pendeta? Saya sudah punya 4 orang anak, ini masih harus tambah keponakan." "Iya betul, maka lakukanlah." Betul, dia pulang, keponakan-keponakannya diundang semua untuk dolan ke rumahnya, tinggal di rumahnya. Setelah 1 minggu dia datang lagi pada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, rumah saya tambah kacau Pak. Itu seperti kapal pecah, gak karu-karuan. Saya gak suka sama sekali. Gimana Pak Pendeta?" Lalu Pak Pendeta mengatakan, "Ya oke gini sekarang yang kedua. Ibu kan di rumah kan punya ayam, ada beberapa ekor saya lihat,
juga ada kambing 2 ekor. Nah, mulai sekarang ayam-ayam dan kambing-kambing itu masukkan juga ke dalam rumah. Loh Pak Pendeta gimana? Lah ya sudah, lakukanlah itu. Betul, dia ayam-ayam dan kambing-kambingnya dibawa masuk semua ke dalam rumah. Setelah 1 minggu, si ibu itu datangi, Pak Pendeta, rumah saya sekarang seperti neraka. Sudah kocar kacir, gak karu-karuan Pak. Gimana Pak Pendeta? Nah lalu Pak Pendeta, nah gini, sekarang pulangkan semua keponakan ibu, lalu ayam dan kambingnya juga dikeluarkan, kembalikan lagi ke kandang. 1 minggu kemudian ibu datang lagi pada saya. 1 minggu kemudian saudara-saudara, si ibu ini datang lagi, Pak Pendeta, saya tuh sekarang seneng sekali. Rumah saya leganya bukan main, seperti surga Pak rasanya. Kita itu bisa bersuka cita atau tidak, memang tidak tergantung pada apa yang tampak di depan mata kita, tapi tergantung pada apa yang kita lihat di depan mata kita ini. Kalau kita bisa melihat sisi positif dalam kehidupan kita, maka kita pun akan bisa bersuka cita karena hidup kita juga bisa menjadi positif. Mungkin tubuh kita sakit, bahkan tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau kita bisa melihat dan mensyukuri tahun-tahun kehidupan yang sudah Tuhan berikan pada kita, maka kita pun bisa bersuka cita. Mungkin rumah kita kecil dan sumpek, tapi kalau kita bisa melihat anak-anak yang sudah Tuhan berikan pada kita yang baik dan sayang pada kita, kita pun bisa bersuka cita. Mungkin bisnis kita seret, toko kita sepi, tapi kalau kita bisa melihat teman-teman, sahabat-sahabat yang Tuhan berikan pada kita di gereja ini, maka kita pun bisa bersuka cita. Ketika ibu saya meninggal karena malpraktek dokter, saya sedihnya bukan main berapa tahun yang lalu. Saya berminggu-minggu saya nangis terus. Bahkan berulang kali ketika saya tidur, saya mimpi tentang mami saya. Dan kemudian saya terbangun dan ketika menjumpai bahwa itu ternyata cuma mimpi, saya nangis lagi. Nangis terus berminggu-minggu. Tapi kemudian saya mengambil keputusan bahwa saya tidak mau lagi tenggelam dalam kesedihan itu. Dan apalagi sampai menggugat dan mempertanyakan Tuhan. Tapi saya memilih untuk mengingat dan melihat apa yang sudah mami lakukan dalam kehidupan saya. Dan itu membuat saya bersuka cita luar biasa. Karena ada banyak orang di dunia ini yang tidak bisa punya mami sebaik itu. Jadi kalau saya bisa punya mami sebaik itu, wah itu mengucap syukur luar biasa. Dan itu membuat saya bersuka cita. Saudara-saudara, sukacita itu beda dengan perasaan senang. Senang itu sesuatu yang kita alami karena ada situasi yang ada di sekitar kita yang membuat kita senang. Kalau cuaca lagi cerah, wah kita senang rasanya. Kalau ledeng yang bocor di dapur berhasil diperbaiki, kita senang rasanya. Kalau tubuh kita sehat, kita senang rasanya. Kalau gadis idaman, ya, kembang gereja yang kita tembak, ternyata membalas cinta kita senang. Tapi yang namanya perasaan senang itu selalu bergantung pada situasinya. Dan begitu situasinya berubah, maka rasa senang itu pun juga akan hilang. Ketika cuaca yang semula cerah kemudian berganti menjadi hujan deras dengan kilat yang menyambar-nyambar, perasaan senang kita pun menjadi hilang. Ketika ledeng yang sudah berhasil diperbaiki, ternyata bocor lagi, rasa senang kita pun hilang. Ketika kita jatuh sakit, kita pun tidak lagi merasa senang. Ketika gadis idaman kita yang tadi sudah kita tembak, ternyata kemudian esok harinya ganti memutuskan kita karena rupanya tadi malam dia mabuk. Oleh karena itu ketika kita tawarkan cinta kita, dia terima. Nah ketika dia sadar, ternyata salah. Oleh karena itu dia menolak cinta kita, perasaan senang itu pun hilang adanya. Tapi sukacita itu tidak seperti itu. Karena sukacita itu adalah sikap hidup. Dan karena sukacita adalah sikap hidup, maka tidak tergantung pada situasi yang ada di depan mata kita. Kita bisa tetap bersukacita meskipun situasinya berubah. Itu tidak berarti kalau kita bersukacita itu tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi kepahitan dalam hidup. Segala macam kesusahan dan kepahitan masih tetap bisa terjadi. Tapi persoalannya kalau kita punya sukacita, kita tidak akan ditenggelamkan ke dalam kesusahan dan kepahitan itu. Sukacita
adalah kemampuan untuk tetap beriman dan mengucap syukur pada Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan kepahitan hidup. Ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, saudara-saudara, dan menunggu hukuman mati, ia menulis surat pada jemaat di Filipi dan memberi nasihat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah contoh dari orang yang benar-benar paham bahwa sukacita itu adalah sikap hidup. Dan oleh karena itu tidak tergantung pada situasi. Bahkan penjara dan ancaman hukuman mati sekalipun juga tidak punya kuasa untuk bisa menghapus sukacita yang ada dalam diri Rasul Paulus. Mengapa? Karena Rasul Paulus bisa melihat Yesus yang ada di balik penjara dan ancaman hukuman mati itu. Dan kalau mata kita tertuju pada Yesus, maka kita pun akan selalu bisa bersukacita. Mungkin betul kita akan menabur dengan mencucurkan air mata. Benar, bahwa kita akan mungkin berjalan sambil menangis. Tapi percayalah bahwa pada akhirnya kelak kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Dalam kehidupan kami ini Tuhan, suka dan duka memang seringkali datang silih berganti. Bahkan seringkali kedukaan yang kami alami tampaknya tidak punya ujung akhir. Namun firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa sukacita adalah sikap hidup kami untuk tetap percaya pada penyertaan dan pertolongan-Mu. Dan oleh karena itu tidak tergantung pada apa yang terjadi di depan mata kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melihat diri-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak terpaku pada apa yang kami alami dalam hidup ini. Karena penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajar pada kami Tuhan untuk bisa bersukacita dan senantiasa bersukacita dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan keseluruhan hidup kami dengan segala macam persoalan yang ada di dalamnya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin.